Hagai. Hagai pasal 1. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, tepatnya di hari pertama dalam bulan ke-6, turunlah firman Allah dengan perantaraan Nabi Hagai untuk Gubernur Yuda Zerubabel bin Sealtiel dan untuk Imam Besar Yusak bin Yozadak. Demikian. Beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, belum tiba waktunya untuk membangun bait Allah. Lalu turunlah firman Allah dengan perantaraan Nabi Hagai, demikian. Inikah waktunya bagi kamu untuk tinggal dalam rumah-rumahmu yang sudah berpapan, sementara bait ini tetap rusak? Sekarang beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi menuai sedikit. Kamu makan, tetapi tidak merasa kenyang. Kamu minum, tetapi tidak merasa puas. Kamu berpakaian, tetapi tidak merasa hangat. Orang yang menerima upah seakan menerimanya dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah bait itu. Maka aku akan berkenan pada hal itu dan dimuliakan. Firman Allah. Kamu menantikan banyak hasil, tetapi hanya ada sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Mengapa begitu? Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Karena baitku tetap rusak, sedangkan kamu masing-masing sibuk mengurus rumahmu. Jadi, karena kamulah, langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kemarau ke atas negeri ini, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas hasil tanah, ke atas manusia, ke atas binatang, dan ke atas semua hasil jerih lelah tanganmu. Lalu Zerubabel bin Sealtiel, Imam Besar Yusak bin Yozadak, dan seluruh sisa bangsa itu patuh kepada Allah, Tuhan mereka, juga kepada sabda Nabi Hagai, sebagaimana yang diperintahkan Allah, Tuhan mereka, kepadanya. Bangsa itu pun bertakwa kepada Allah. Setelah itu, bersabdalah Hagai, utusan Allah itu, sesuai dengan amanat Allah kepada bangsa itu, demikian. Aku menyertai kamu. Demikianlah firman Allah. Maka Allah membangkitkan semangat Gubernur Yuda Zerubabel bin Sealtiel, semangat Imam Besar Yusak bin Yozadak, dan semangat seluruh sisa bangsa itu. Mereka pun datang dan mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan bait Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan mereka, pada hari ke-24 bulan ke-6, dalam tahun kedua pemerintahan Raja Darius. Hagai pasal 2. Dalam bulan ke-7, tepatnya di hari ke-21, turunlah firman Allah dengan perantaraan Nabi Hagai, demikian. Katakanlah kepada Gubernur Yuda, Zerubabel bin Sealtiel, kepada Imam Besar Yusak bin Yozadak, dan kepada sisa bangsa itu. Siapakah di antara kamu yang masih sempat melihat bait ini dalam kemegahannya yang terdahulu? Menurutmu, bagaimana keadaannya sekarang? Bukankah seperti tidak ada apa-apanya lagi di matamu? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Allah. Kuatkanlah hatimu, hai Imam Besar Yusak bin Yozadak, beserta seluruh rakyat negeri. Demikianlah firman Allah. Dan bekerjalah, karena aku menyertai kamu. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang kuikat dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Ruhku hadir di tengah-tengah kamu, jangan takut.
Beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam. Sekali lagi dan sesaat lagi, aku akan mengguncangkan langit dan bumi, lautan dan daratan. Akan kuguncangkan semua bangsa, sehingga barang yang indah-indah dari segala bangsa berdatangan. Lalu bait ini akan kupenuhi dengan kemegahan. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Perak adalah milikku, emas adalah milikku. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Kemegahan bait yang terkemudian ini akan lebih besar daripada yang terdahulu. Firman Allah, Tuhan semesta alam. Di tempat ini, aku akan mengaruniakan kesejahteraan. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Pada hari ke-24 bulan ke-9 dalam tahun kedua pemerintahan Darius, turunlah firman Allah kepada Nabi Hagai demikian. Beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam. Bertanyalah kepada para imam mengenai hukum. Jika orang membawa daging kurban yang suci dalam punca bajunya, lalu punca itu menyentuh roti, masakan, anggur, minyak, atau makanan apapun, menjadi sucikah semua itu? Tidak, jawab para imam. Lalu Hagai bertanya, Jika seorang yang najis karena terkena mayat menyentuh semua itu, menjadi najiskah semua itu? Ya, menjadi najis. jawab para imam. Kata Hagai, Begitulah umat ini dan begitulah bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Allah. Begitu pula lah segala perbuatan tangan mereka. Apa yang mereka persembahkan di sana adalah najis. Tetapi sekarang, perhatikanlah mulai hari ini dan seterusnya, sebelum satu batu tersusun di atas batu lainnya dalam bait suci Allah. Pada waktu itu, ketika orang datang ke tempat timbunan gandum untuk memperoleh 20 gantang gandum, ternyata hanya ada 10 gantang. Ketika orang datang ke tempat pemerasan anggur untuk menciduk 50 takar air anggur, ternyata hanya ada 20 takar. Aku telah menghajar kamu dan segala pekerjaan tanganmu dengan kelayuan tanaman, penyakit gandum, dan hujan batu. Tetapi kamu tidak juga kembali kepadaku. Demikianlah firman Allah. Perhatikanlah mulai hari ini dan seterusnya, yaitu hari ke-24 bulan ke-9 ini. Sejak hari diletakkannya dasar bait suci Allah, perhatikanlah. Masih adakah benih dalam lumbung? Sampai sekarang pohon anggur, pohon ara, pohon delima, dan pohon zaitun belum memberi hasil. Namun, mulai hari ini, aku akan memberi berkah. firman Allah turun untuk kedua kalinya kepada Hagai di hari ke-24 dalam bulan itu demikian. Katakanlah kepada Zerubabel, gubernur Yuda, aku akan mengguncangkan langit dan bumi. Akan kutunggang balikan tahta kerajaan-kerajaan, dan akan kupunahkan kuasa kerajaan bangsa-bangsa. Kereta dan penunggangnya pun akan kutunggang balikan, sedang kuda dan penunggangnya akan rebah, masing-masing oleh pedang sesamanya. Pada hari itu, Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku, Demikianlah firman Allah. dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, karena aku telah memilih engkau. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam.